Pemirsa, terima kasih masih bersama kami. Pemirsa, seorang pria ditemukan tewas usai terjatuh dari lantai 2 rumah bekas terbakar yang berada di kawasan Tambora, Jakarta Barat. Petugas lakukan olah tempat kejadian perkara guna mengetahui penyebab jatuhnya korban. Seorang pria tewas usai terjatuh dari lantai 2 rumah bekas terbakar di Tambora, Jakarta Barat. Petugas melakukan olah tempat kejadian perkara terkait penemuan jenazah pria yang berada di dalam bangunan bekas terbakar. Dari hasil olah TKP, diduga korban terjatuh dari lantai 2 karena bangunan yang rapuh akibat belum diperbaiki pasca kebakaran. Korban meninggal dunia di lokasi kejadian setelah menderita luka parah di bagian kepala. Pertama kita kan dari sisi kamling, tahu-tahu dipanggil sama warga ada korban jatuh gitu. Saksi pertamanya yang punya rumah. Oh, yang punya rumah. Ya, itu bangunan bekas kebakaran udah lama, jadi nggak dibangun gitu. Dia bukan warga sini, jadi warga RW. Selanjutnya, jenazah korban dibawa ke Rumah Sakit Cipto Mangkusumo, Jakarta untuk dilakukan otopsi. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Seorang wanita penghuni Rusun Rotan Cilincing, Jakarta Utara bergelantungan di sebuah jendela di lantai 5 rusun. Aksinya ini dipicu keributan dengan suami. Sebuah video viral di media sosial memperlihatkan seorang wanita yang bergelantungan di sisi luar jendela sebuah rusun Cilincing, Jakarta Utara. Ulah wanita ini membuat heboh seisi rusun. Bahkan beberapa warga bersiap membuat penyelamatan di lantai bawah jika sewaktu-waktu wanita terjatuh. Pengelola Rusunawa membantah aksi nekat wanita ini merupakan upaya bunuh diri. Pihak pengelola bersama ketua RT telah memeriksa keterangan dari 5 orang saksi sehingga disimpulkan wanita ini berupaya menyeberang ke unit lain melalui jendela karena pintu unit rusun dikunci suami. Namun saat berada di luar jendela, wanita ini justru ketakutan hingga akhirnya ditolong sejumlah orang. Jadi perlu saya tegaskan, di sini tidak ada niatan untuk bunuh diri. Jadi ini hanya konflik masalah rumah tangga. Kini pelaku telah diinspeksi oleh tim medis untuk memastikan kondisi fisik dan psikisnya. Dari Jakarta, Vendra Kurniawan, iNews melaporkan. Sidang nota keberatan atau eksepsi komplotan Verdi Sambo kembali digelar. Terdakwa Arif Rahmat Arifin didakwa merusak CCTV sehingga menghalangi proses penyidikan atau obstruction of justice kasus pembunuhan Brigadir Yosua. Terdakwa kasus perintangan penyidikan atau obstruction of justice pembunuhan Brigadir Yosua, Arif Rahman Arifin menjalani sidang dengan agenda pembacaan nota keberatan atau eksepsi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Jumat pagi. Mantan Wakadenbe Biro Paminal Divpropam Polri ini didakwa merusak CCTV sehingga menghalangi proses penyidikan kasus pembunuhan Brigadir Yosua. Kuasa hukum terdakwa yakni Junaidi Saibih menyatakan bahwa kliennya melakukan semua tindakan tersebut atas perintah Verdi Sambo. Sementara majelis hakim memutuskan untuk mendengarkan tanggapan jaksa pada pekan depan untuk memberi keputusan atas pengajuan eksepsi terdakwa. Kita bisa beralih ke hari lain selain dari hari Jumat atau yang diminta saudara minta di hari Rabu, tapi kita akan lari ke hari Selasa, bukan Rabu, di hari Selasanya. Kuasa hukum juga berharap majelis hakim mengabulkan eksepsi dan membatalkan surat dakwaan penuntut terhadap terdakwa Arif Rahmat Arifin. Ketika pemeriksaan itu BAP tidak sah, maka dakwaan yang diajukan sebagai bagian dari proses penuntutan menjadi tidak sah. Sehingga itu juga harus dinyatakan tidak dapat diterima. Dan itu berkas penuntutan dikembalikan kepada jaksa penuntut umum. Ya. Sidang lanjutan terdakwa Arif Rahmat Arifin akan kembali digelar pada 1 November 2022. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo berterima kasih kepada para mantan Kapolri yang telah memberikan arahan untuk perbaikan Korps Bayangkara. Sementara itu, berdasarkan sejumlah lembaga survei, kepercayaan publik terhadap Polri terus menurun akibat sejumlah kasus yang menerpa institusi tersebut.
dukungan moral kepada kami semua dan kami adik-adik Bapak. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menyampaikan apresiasi kepada seluruh mantan Kapolri yang telah memberikan dukungan kepada generasi penerusnya untuk terus membawa institusi Polri menjadi lebih baik. Masyarakat hal-hal yang harus kami perbaiki. Sebelumnya pada Kamis 27 Oktober 2022 sejumlah jenderal purnawirawan atau mantan Kapolri menyambangi Mabes Polri untuk memberikan masukan terkait dengan instruksi Presiden Joko Widodo menanggapi sejumlah peristiwa yang menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap Polri. Mereka memberikan masukan terkait perbaikan dan evaluasi di berbagai sektor, mulai dari kecepatan pelayanan hingga reformasi kultural di tubuh Polri. SOP atau standar operation procedures yang sudah ada itu coba dikaji kembali. Mengapa sampai terjadi tentu ketidakpuasan masyarakat terhadap pelayanan yang dilakukan Polri. Termasuk juga kehadiran anggota Polri pada masyarakat yang sangat membutuhkan. Misalnya masyarakat melaporkan, kemudian berapa waktu, berapa lama laporan itu segera direspon oleh Polri. Berdasarkan sejumlah lembaga survei, tingkat kepercayaan publik terhadap Polri terus menurun. Para peneliti menilai menurunnya kepercayaan publik ini tak lepas dari beragam kasus yang menerpa Korps Bayangkara dalam beberapa waktu terakhir, seperti tragedi Kanjuruhan, Irjen Teddy Minahasa yang terjerat narkoba, dan dugaan pembunuhan berencana yang menjerat Verdi Sambo. Tim Liputan iNews melaporkan. Selain ditemukan dalam obat sirup untuk anak, senyawa yang diduga penyebab gagal ginjal akut juga terdapat di kosmetik, suplemen hingga bahan pangan. Dugaan ini masih terus didalami BPOM dengan mengawasi peredaran sejumlah merek. Etilen glikol dan dietilen glikol, senyawa yang diduga menjadi penyebab gagal ginjal akut, diduga juga terdapat di kosmetik dan bahan pangan. Bahkan kadarnya kemungkinan melebihi ambang batas aman. Kini peredaran sejumlah kosmetik, suplemen hingga bahan pangan ini masih diawasi BPOM dengan memeriksa kandungan di dalamnya. Di dalam list 102 itu juga ada komponen produk obat tradisional dan suplemen vitamin itu yang cair. Nah, itu sedang kami cermati, telusuri juga. Dan itu umumnya memenuhi syarat. Oh, memenuhi syarat. Oh, udah syarat. Tapi ada yang kandungan, ada yang menggunakan kandungan. Ada ya. Ada Nah, yang itu tidak. saya belum terlalu fix ya. Nanti kita adakan press conference khusus ya dari obat tradisional, suplemen yang liquid untuk anak itu. Kemudian juga kemungkinannya dalam kosmetik juga. Senyawa etilen glikol dan dietilen glikol adalah cemaran atau senyawa yang ditimbulkan dari propolen glikol, polietilen glikol, sorbitol, gliserin, dan gliko. Senyawa ini diduga menjadi salah satu penyebab terjadinya gagal ginjal akut pada anak. Tim Liputan iNews melaporkan. Badan Pengawas Obat dan Makanan menyatakan tidak bertanggung jawab atas kasus gagal ginjal akut yang membuat ratusan anak meninggal dunia. Badan POM mengklaim sudah bekerja sesuai prosedur. Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Penny Lukito menyatakan tidak bertanggung jawab atas peredaran obat sirup yang diduga menjadi penyebab kasus gagal ginjal akut pada anak. Menurut Penny, sejumlah produsen obat-obatan melakukan perubahan komposisi yang tidak dilaporkan ke Badan POM. Bahwa sistem jaminan keamanan mutu dari obat itu bukan hanya Badan POM saja ya, tapi ada industri apalagi ya. Industri apalagi ya, dia yang memproduksi ya, yang punya kewajiban untuk quality control mulai dari bahan baku masuk ya, kemudian dalam pembuatan produksinya itu quality control, quality assurance itu ada di industri. Ya, kalau mereka tidak melakukan, ya mereka harus menanggung tanggung jawab tersebut. Ya. Nah, Badan POM melakukan pengawasan, menetapkan standar untuk melakukan pengawasan dan melakukan pengawasan, mereview dan sebagainya dimulai pre-market, post-market kita lakukan dan juga sampai men-setup pharmacovigilance. Jadi Badan POM sudah membangun sistem yang kuat. Kami sudah melakukan pengawasan yang sangat ketat kalau untuk obat ini. Sangat ketat dibandingkan
kosmetik, pangan, itu beda cara pengawasannya. Jadi jangan minta tanggung jawab pada Badan POM, karena Badan POM sudah melakukan tugasnya dengan sebaik-baiknya dalam kendala sumber daya manusia dan sumber daya lainnya yang ada, ya. Nah, sekarang kita melihat titik-titik mana, ya tentunya kalau ada standar, Badan POM akan lebih memperkuat lagi di sana. Hingga kini tercatat 269 anak di Indonesia mengidap gagal ginjal akut misterius. 157 diantaranya meninggal dunia. Obat sirup dengan zat pelarut etilen glikol dan dietilen glikol melebihi ambang batas diduga sebagai penyebab gagal ginjal akut pada anak. Badan POM kini masih meneliti sejumlah obat sirup yang beredar di masyarakat. Sementara 5 obat sirup sudah ditarik dari peredaran karena dinilai tidak aman dikonsumsi. Tim Liputan iNews melaporkan. Nah, pemirsa, beberapa obat sirup yang dilarang dan ditarik dari peredaran oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan karena kasus gagal ginjal akut misterius pada anak-anak. Obat sirup yang dilarang tersebut adalah obat demam, batuk, dan pilek untuk anak-anak. Nah, sebagai pengganti obat sirup, bahan alami bisa bermanfaat mengatasi batuk dan pilek pada anak-anak dan balita. Kementerian Kesehatan menginstruksikan tenaga kesehatan untuk tidak meresepkan obat-obatan dalam bentuk cair atau sirup untuk sementara waktu. Selain itu, Kementerian Kesehatan juga meminta apotek untuk sementara tidak menjual obat bebas maupun obat bebas terbatas dalam bentuk cair atau sirup. Hal ini dilakukan sebagai antisipasi meningkatnya kasus gangguan gagal ginjal akut atau acute kidney injury atau AKI pada anak yang diduga disebabkan oleh bahan pelarut dietilen glikol dan etilen glikol. Sebagai alternatif, Kementerian Kesehatan dan Ikatan Dokter Anak Indonesia menyarankan penggunaan bentuk sediaan lain seperti tablet yang digerus menjadi puyer, kapsul, anal suppostoria, atau lainnya sebagai praktik penyembuhan penurun panas dan pereda batuk dan pilek. Namun tidak semua obat dapat dihancurkan dan dijadikan puyer. Yang paling utama tentu cukupi kebutuhan cairan, ya. Itu yang paling penting ketika anak demam, jangan sampai cairan kurang, ya. Baik itu air putih ataupun ASI. Untuk yang bayi, mana kita sebisanya memberikan makanan bergizi seimbang kalau anaknya sudah makan, ya. Kemudian juga kalau memungkinkan untuk dikompres air hangat, silakan. Kemudian bisa juga memakai pakaian yang tipis. Itu kan beberapa penanganan tanpa pemberian obat-obatan. Sebagai alternatif, Perkumpulan Dokter Pengembang Obat Tradisional dan Jamu Indonesia merekomendasikan 2 ramuan herbal yang cocok untuk anak dengan bahan rumahan yang murah. Obat ini cocok untuk penurun demam dan mengatasi batuk pilek anak yang rasanya tidak pahit dan nyaman untuk anak. Bagaimana kita sebisanya memberikan makanan bergizi seimbang kalau anaknya sudah makan, ya. Kemudian juga kalau memungkinkan untuk dikompres air hangat, silakan. Kemudian bisa juga memakai pakaian yang tipis. Itu kan beberapa penanganan tanpa pemberian obat-obatan. Kemudian kalau tindakan-tindakan tersebut bisa menggunakan herbal dengan bahan dasar madu murni, bawang merah dan putih, jahe segar, dan jeruk nipis dengan dosis 3 kali 5 ml sehari dan diminum sebelum atau sesudah makan. Sedangkan untuk bayi usia 6 bulan sampai 1 tahun dapat menggunakan ramuan herbal dengan bahan dasar kunyit bubuk yang dapat dicampurkan ke ASI atau susu formula sesuai dengan volume ASI yang dikonsumsi. Ramuan herbal ini bisa dikonsumsi untuk anak yang sehat 1 kali sehari dengan tujuan memelihara kesehatan dan menguatkan daya tubuh anak. Tentu saja ramuan herbal ini bisa menjadi sarana alternatif yang terbukti aman dan efektif menurunkan demam dan meredakan batuk pilek. Tim Liputan iNews melaporkan. Satu persatu anak meninggal dunia karena gagal ginjal akut. Salah satu orang tua korban di Cilincing, Jakarta Utara sampai saat ini masih tidak percaya anaknya salah satu korban meninggal kasus gagal ginjal akut di Indonesia.
Ibu berusia 30 tahun ini mengisahkan bagaimana putrinya, Fatimah Azaratullah, berjuang melawan diagnosa penyakit gagal ginjal akut hingga akhirnya meninggal dunia. Putrinya yang baru berusia 7 tahun itu mengeluh tidak enak badan. Setelah diberikan obat tablet pereda panas, keesokan harinya muncul memar di kaki sebelah kanan. Diagnosa awal dokter sebuah klinik menyebut Fatimah mengalami infeksi selulitis. Klinik memberikan resep 3 macam obat untuk dikonsumsi 3 hari berupa puyer, paracetamol sirup, dan juga salep. 3 hari berselang, Putri Romlah yang biasa disapa Caca justru mengeluhkan sakit di perut dan kembali diberikan 3 macam obat paracetamol, penghilang nyeri, dan vitamin yang semuanya berbentuk sirup. Anak saya masih sadar, pas ditanya-tanya, ngelihat berkasnya kan ditanya, anak ibu sakit apa? Saya bilang, kata rumah sakit sih anak saya gagal ginjal. Nah, akhirnya kita langsung dipindah ke IGD Ruang Merah. Langsung secepat itu ditangani dan bahkan dokternya pun bilang gini. Dokternya langsung ngomong pahit ke saya karena dia nggak mau yang menjanjikan manis-manis. Bu, maaf ya, anak ibu ini dengan kasus yang seperti ini, anak ibu udah yang ke-24. Kita ngomong pahitnya aja, lebih banyak ya nggak selamat, dia bilang. Jenazah Caca dimakamkan di TPU Semper, Cilincing. Caca pergi lebih dulu meninggalkan orang tua dan 3 saudara kandungnya. Dari Jakarta, Vendra Kurniawan, iNews melaporkan.